Saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sepakat bahwa kita nggak bicara soal unjuk rasa, tuntutan dan sebagainya, itu sah dan Pak Prabowo nggak bermasalah soal itu. Kita pun juga senang bahwa ada unjuk rasa yang bisa disampaikan dengan adil, dengan damai. Tapi yang kita permasalahkan adalah aksi massa yang brutal, menjara dan sebagainya. Kalau tadi Anda katakan, sampaikan kepada kita semua, bagaimana kemudian, katakanlah, saya bicara tadi karena udah merujuk, seorang Reza Khalid bisa mengkonstruksikan semua ini. Oke, ini pas yang disampaikan Pak Budiman tadi. 5 bulan lalu saya ketika dengan Pak Mahfud Siddiq di channelnya beliau, saya sudah ingatkan, hati-hati sekarang ada yang namanya sudah neo-cortex warfare. Apa itu? Ya tadi yang disampaikan Pak Budiman itu. Bagaimana kita ada di mana-mana bisa dimainkan seperti ini. Ini baru main-main, apalagi kalau sudah dimainkan dengan serius. Hancur negeri ini. Itu tadi contoh. Bagaimana langsung diserang itu cortex. Contohnya tadi Pak Budiman yang nyampaikan. Kalau saya nyampaikan mungkin nanti nggak percaya orang. Saya berani ngomong gitu karena saya 2019 saya ada tim kami, kebetulan dia anak Indonesia di Cambridge, kebetulan supervisornya itulah yang menemukan Cambridge Analytica. Dia bercerita, betul. Dan setiap ada 37 negara yang punya jadwal pemilu, setiap provinsi sampai setiap karsidenanya. Di 37 negara, di setiap karsidenanya sudah terpetakan. Orang di daerah Banyumas akan lebih suka dan lebih marah kalau dengar isu apa. Dengar kata apa, akan lebih bergembira dengan isu apa, dengan kata apa. Dan saya pernah bicara di depan Kapolda saya Indonesia 2019 dari Cambridge Analytica, teman saya ini karena supervisornya adalah yang buat Cambridge Analytica. Mengatakan itu sekedar ini teori konspirasi, Nggak, saya percaya soal itu. Dalam dunia algoritmik hari ini, bisa. Setiap konspirasi bisa berdampak besar, bahkan untuk orang yang kita anggap tidak berkuasa sekali. Apalagi berkuasa dan punya banyak uang. Nggak, sebentar, saya mau tanya. Kita percaya dengan algoritma itu, tapi bagaimana kemudian melogikakan seorang Reza Khalid bisa mengatur semua ini, bisa mengorkestrasikan semua ini? Saya tidak dalam posisi penyidik. Saya bukan tidak dalam posisi. Dengan algoritma tadi misalnya? Saya nggak mengatakan nyebutnya satu nama, tapi saya ingin mengatakan. Saya nyebutin nggak apa-apa. Oke. Saya ingin mengatakan begini. Iya. Nanti. Itu sesuatu yang double, meskipun peristiwa bukan peristiwa kerusuhan, peristiwa pemilu. Pemilu kan menggerakkan opini orang. Bukan untuk rusuh ya, untuk menyoblos tertentu. Itu sudah dipraktekkan di 37 negara. Di 37 negara. Di Amerika Serikat ada, bahkan di Eropa, bahkan di Amerika Serikat yang katanya kelas menangannya kuat, yang katanya well educated, yang katanya negaranya itu pemenang Nobel terbaik di dunia. Tapi Anda mau doktor, Anda mau apa, ketika Anda berkumpul di lebih 150 orang, Anda tidak akan rasional. Anda tidak akan rasional. Ya, Jerman itu negara penghasil filosof, saintis terbesar di dunia. Toh percaya pada obrolan demagog, kopral yang gagal dan pelukis yang gagal, dan percaya mereka bangsa yang paling mulia dan berhak membunuh bangsa lain. Meskipun isinya filosof, fisikawan, ketika Anda berkumpul dalam kerumunan, Anda menjadi objek penggirangan opini, demagogi segala macam. Di era medsos hari ini, setiap dari kita bisa melakukannya. Oke, saya boleh bicara. Silakan. Terima kasih bapak-bapak semua, penjelasannya luar biasa sekali ya. Setuju teman-teman? Saya izin karena kita terbiasa. Anak zaman sekarang terbiasa terstruktur Pak, nggak terbiasa berbunga-bunga, ya kan? Ya nggak teman-teman?
Oke, kita lanjutin yang tadi barusan sebelum segmen 1. Kan bertanya, ada nggak videonya? Mungkin bisa diputarin, ada nggak videonya? Oh, yang tadi kartu Iya, tadi. kartu tadi. Ini sangat berhubungan dengan apa yang dijelaskan Mas Bud soal algoritma, soal segala macam lah tadi. Oke. Mungkin bisa ditayangin Bisa diberikan. videonya karena saya tidak mau bicara tanpa ada basis data empiris ya, teman-teman. Jadi sengaja saya tahan dulu untuk tahu penjelasan Bapak Ibu. Nah, kita keluarin Tapi Anda videonya. setuju apa yang disampaikan tadi Bung Budiman? Nanti kita jelaskan setelah videonya. Aiman, saya sedikit ya sebentar. Oke. Boleh videonya tayang dulu nggak, Nggak, Pak? ini ada korelasinya dengan video yang Ferry mau tayangkan. Ya, oke. Nah, ini kan kegelisahan Ferry ketika tidak punya jawaban pasti soal tadi apakah memang anggota BAIS yang ditangkap dan lain sebagainya. Pertama mungkin kurang diupdate bahwa informasinya Wakil Panglima sudah menyampaikan bahwa itu memang Bu, mungkin boleh Ya. ditayangin dulu Pak, baru dikirim dijelaskan. tadi, Nggak, sudah dikirim. Udah dikirimin. Sudah ya itu kan video ya, tapi Wakil Panglima Ya, itu kan sudah video. mengeluarkan statement hari ini kan, Iya, itu statement. Iya statement Wakil Panglima, Iya. yang tadi Ferry menanyakan bahwa memang ini ada penolakan tudingan dari TNI dan juga soal Polri. Apakah memang yang bertanggung jawab TNI atau Polri? Tapi Wakil Panglima saya rasa sudah merepresentasikan TNI. Ya, dan biar masyarakat menilai, kan ada Dan videonya. persoalan bahwa tadi saya setuju dengan Pak Ponto, bagaimana teman-teman intelijen di lapangan, apa tugas dan fungsinya? Apakah dia memang keluar jalur atau tidak? Nah kalau bicara soal tadi yang disampaikan Bang Budiman, kita memang sudah masuk ke era post-truth ya. Bahwa sebentar dulu. seringkali memang Videonya apa udah yang ada belum? disampaikan, Belum, oke kita break dulu nanti. Bung Semar. ya. Kita break dulu, nanti kita akan balik saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Oke, saya garis bawahi sekali lagi bahwa kita menyampaikan bahwa ini bukan soal unjuk rasa sekali lagi, tapi ini adalah aksi massa brutal. Itu yang akan kita kupas malam ini. Siapa yang melakukan, siapa dalangnya, dan bagaimana kemudian logikanya menjelaskan itu. Bung Ferry tadi terpotong? Silakan. Ya baik, melanjutin dari segmen pertama tadi. Anda minta yang agak putaran terpotong. video, kita udah Ya, siapkan? Karena diminta kan kalau ada videonya baru jelas. Ya udah kita ada videonya, silakan diputarkan. Oke. Apa anggota mana lu? Kapeleri, ikut rusuh kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Yo, satu pak sana, satu panglima TNI ini kau. Aku tahu. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway, Nggak, berarti- apa yang bisa Anda jelaskan di sini? ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh. Ikut merusuh. Saya tidak tahu karena saya bukan intelijen. Sebentar, kita dengarkan sekali lagi Iya. ya. Kita dengarkan sekali lagi. Apa anggota mana lu? Kapeleri, ikut rusuh kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Yo, satu pak sana, satu panglima TNI ini kau. Aku tahu. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Anyway, itu kan menjadi bukti. Saya nggak tahu protapnya apakah ikut rusuh juga termasuk bagian intelijen atau enggak. Tapi nanti dulu sebelum itu kita ngelanjutin masalah algoritma dulu. Oke. Kebetulan doktoral saya, PhD saya diambil masalah data science. Kita kehidupan saya soal data analitik dan bukan cuma membahas teorinya, saya juga menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu semua supaya tahu Doktoral Anda soal data analisis. Data analisis di Monash University, Australia. Dan belajar soal algoritma. Dan bukan cuma belajar secara teorinya atau mengutip orang lain, saya menerapkannya. Mungkin sekarang bisa di ChatGPT, friction shifting theory itu udah keluar teori algoritma dan data analisis dari Ferry Irwandi. Dan sudah ada pembuktiannya, berapa engagement yang didapat, berapa view yang didapat, berapa follower yang didapat. Tapi saya akan membicarakan ini dengan bahasa yang simple dan sederhana. Dan supaya teman-teman intelijen bisa mengambil ilmu juga, mungkin kita sharing knowledge ya. Ada yang namanya scraping, ada yang namanya OSINT. Jadi untuk men-track dengan algoritma kayak sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali.
Dan berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Ada yang, Ainus berani beri saya laptop sekarang. Oke. Nanti saya akan mintakan laptop. Silakan lanjutkan. Nah, Lagi sedang dicarikan. Saya akan datangkan laptop nanti. dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSIN untuk mencari tahu by keyword aja. Kalau kita bicara OSINT itu algoritma. open source intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul. Ya kan? Dan sebenarnya ketika Pakai handphone nggak bisa? Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya. Akun-akunnya simple kok. Dan jawabannya adalah I don't know. Silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok. Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya enggak bilang apakah mereka benar-benar di dalamnya atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, Nggak, apa yang Anda mau sampaikan di situ? ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun Akunnya apa? Ada nama akunnya bisa disebut? ada nama Afiliasi, nama akunnya Jadi mungkin. ditantang sama Mas Budiman. nama akun mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Nggak, Hashtag sebutin aja bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, Iya, iya. tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu. Ah, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Pertanyaannya, nyebut nama Rizal Khalid gampang. Ya memang mafia, memang koruptor, ya Prabowo buru. Tapi kayak pertanyaan Mas Saiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Dan kita nggak lagi terkesima dan nggak lagi terpukau dengan kata-kata yang sophisticated. Tidak, kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial. Misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not a rocket science. Nggak butuh untuk Einstein jadi paham, nggak butuh jadi bin untuk paham.